bijang mangipuk rap tutoru topong satahi sauloa siri purni pangkat mang tu siri purni ota dunia pehamuna mangalaka. Manalaho madapoton jojo muna dia pelar titi manugoton dia karen salpu diru rakana diru tokna diru hatana diru na takas mapogam song sini raja itu tuan senai mahamur raja nani dari naul dari geron dia kan anak salpu roya nak kunami selalu perserat itu nunggu magurung daging na isaka fara nengmar buka saring raja nani laos baga sabanu naremu sedere mereka nami beremuna do boruna lau borota tu bagas dor tu tai lau macam pas parok sarpion asa hauma raja nami tulang nami manik do taur papor hat to beremunaon asam dia ke berumah tangga dengan sida dulu tahu yang di perintahkan oleh batai laos baga sedere raja nami hai manggar logo turje hulu kabar naro siap guna pasuk Soni mahata narjami Soni nabuti marjana si dok mau lihat itu handi di suara mulai nungan so takas ber kamu di haronami imana law mangalap pasu-pasu parno cari pion na tujulu ni jorong itu hatai pada ditikion so kami katulang na bolo naik kami itu na laho pahur haton do hang nami siman iso na paletikon nungala suara nami si sada pabera mami do mani tu amu na laho pasang apok kamu na nalapok korhaton jo guru nami do beran di ma si orang kamu wala ada betul Nunggu kami do dek kesemburu do idan nalas apa dari ko dia manuguton nalaho pala coba do to dimuna salu na yara konna be palet yon so ni sipir ni to di sepir man ya bar do to dimuna di pas itu hatta palet to budi masih hon nang sa kamsen betul jauh guru nami si pakko mo jone boni leto parbu piro si pangano idan las asalas mabadan las to dimuna to ka ari na mangihu digongkom tu hatta na uli basai do dekke si mudurudu si yunata asa sama panggabian sa mapahorason tu amu salukna iya nakon nami tu songonipe nabui terpasa kami hula-hula muna saya kurang ma pinasuna
Oras mahmo ka mangguru ka langsung dire namin ang guru namin na mga tol. Las oras kami na patupaho. So ni masyan kami. worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy.
sure as the sun will rise. I'll be there when you need me, with every tear that falls from your eyes. Oh, you have me completely. I'll be there when I'll be there when you need me. Trust, it builds a home, and ours is a sacred place where we both belong. Faith, a planted tree. Oh, and it's grown its roots under you and me. As long as we both breathe, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, but just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me, with every tear that falls from your eyes. Oh, you have me completely. I'll be there I'll be there when you need me. I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy. I'll be there when you need me.
Kami siap memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita semua yang ada di sini bersuka cita melihat kedua pengantin yang ada yang akan menerima pemberkatan kudus saat ini. Mari biarlah sukacita kita. Kita mau panggil nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita
kita akan berdoa. Bapa di surga, di pertengahan acara pemberkatan nikah pada hari ini, Allah kembali bekerja terus dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu khususnya buat kedua mempelai yang ada, sehingga menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Berkatilah semua persembahan yang kami persembahkan. Yesus ada di hadapan-Mu dalam upacara pemberkatan nikah anak kami Solang Bersitompul dan calon istrinya Ferawati Murusi Memora. Sebelum upacara itu kami laksanakan dan tangan Tuhan memberkati mereka. Kami mau mereka diteguhkan, rumah tangga mereka dilandaskan dalam satu kebenaran yang kekal, yaitu firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kedua calon mempelai ini, dan berbicara juga bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Waduh pergurusian si Memora do jamang. Agak jate. Mengantuk alai di miburu do calon helana di akan diberkati Tuhan sedarion. Kita semangat, ate bang. Dia datang hela inang. Sudah arung hela inang serinoai, arung orang belalu. Wah, orang belalu tidak kalah cantiknya dengan bolunya yang akan diberkati. Kan? Iya kan? Puji Tuhan, apalagi Bapak Anak. Berokor lebih ganteng amang itu dari Solang Beri. Tapi kita percaya setelah dia menikah, seperti apa mertuanya perempuan mengurus mertua laki-lakinya, dia akan lakukan seperti itu kepada calon suaminya ini. Amin. Itulah yang akan mau sampaikan kepada kita sekalian hari ini, bagaimana menjadi sebuah keluarga yang diberkati walaupun di tengah-tengah situasi. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Ada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Yesus pun ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Siapa gerangan? Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan taat
kepadanya. Saudara, Solamber ini berkata kepada Ferawati Bursimamora, "Halo sayang, ayolah kita bertolak ke seberang." Solamber ini sudah mempersiapkan yang namanya perahu atau bahtera rumah tangga. Dia berkata kepada calon istrinya ini agar diberkati. Apapun yang terjadi selama aku mengenal engkau bertahun-tahun, ini saatnya aku akan membawa engkau ke seberang. Seberang di mana itu? Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin untuk berdua. Amin. Bersama-sama akan melihat bahwa rumah tangga yang mereka bentuk menjadi rumah tangga yang kuat, yang kokoh. Saudara, kalau kita kembali kepada pembacaan, bersama-sama dengan Yesus semuanya pasti aman. Amin. Bersama-sama dengan Yesus semuanya pasti tenang. Ada masalah, ada tekanan, yes. Bahkan sebelum pernikahan barangkali sudah ada masalah itu. Kekhawatiran, ketakutan, apakah nanti cuaca cerah, apakah nanti keluargaku dari Simamora gimana. Begitu juga dengan di sini pihak pria laki-laki, bagaimana nanti acara ini ya, ada nggak biaya ya, nggak bisa kan tertutupi ya, atau ada nggak nanti berkah berlimpah ya. Sudah ada kekhawatiran, sudah ada taufan tanda kutip. Tapi ingat satu hal, ketika Yesus menjadi nakoda di dalam rumah tangga, ketika Yesus menjadi nakoda di dalam sebuah perencanaan, masalah boleh datang, tekanan boleh berdatangan, persoalan-persoalan silih berganti bisa menghadapi kita. Namun ingat satu hal, Yesus akan menyelesaikan semuanya. Yesus akan membuka jalan keluar yang terbaik. Yesus akan menciptakan suasana yang tenang justru di tengah-tengah situasi yang penuh dengan goncangan. Jadi hari ini saya mengatakan kepada kedua mempelai ini, jadikan Yesus untuk menakodai rumah tanggamu supaya hidupmu tenang. Amin. Haleluya. Ayat 22 dikatakan begini, pada suatu hari ini saudara ini membuktikan pada suatu harinya Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini dia lakukan itu. Pada tanggal 28 Desember 2020, aku akan berjalan bersama-sama dengan Ferawati Bursimamora yang namanya di dalam rumah tangga. Yang pertama buat mereka ini, jadikan Yesus sebagai nakoda perahu rumah tangga kalian. Saudara, menghadapi menjalani hidup rumah tangga itu tidak seperti yang ada di televisi, di film-film yang hari-hari mereka jalan-jalan berbesar. Tidak seperti itu. Barangkali 5 tahun pertama ini kalian pasti menyesuaikan banyak hal. Pasti menyesuaikan banyak hal, masalah prinsip, masalah tujuan. Tetapi kalau ada Yesus di situ, itulah yang akan mengamankan, mendamaikan, memberikan ketenangan dalam setiap perencanaan-perencanaan yang akan kalian rencanakan ke depan, kalian wujudkan di dalam rumah tangga kalian. Yang kedua, menyatukan dua tujuan jadi satu, butuh perjuangan. Si laki-laki butuh 4 anak, si perempuan butuh 2 anak. Lalu mereka nanti sepakat, pagati nahita, paduaw, apa yang melahirkan, paduaw, walau ina, orang nggak suka lagi gitu kan? Susah. Tetapi kalau ada Yesus di sana, itu perbedaan itu pelan-pelan pasti bisa ditangani. Amin. Pelan-pelan pasti bisa diatasi. Pelan-pelan pasti ada solusi untuk memutuskan keputusan yang tepat. Saya salut dengan Ferawati ini, dia bisa meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti suami. Beberapa kali kami ada konseling di sini. Iya, lama untuk sementara biarlah aku dulu bekerja karena ekonomi sekarang kan jadi mereka berjauhan. Tapi dia sudah berani. Artinya begini, keputusan mereka berdua ini sudah mudah ditangani sebenarnya. Si perempuan, si Ferawati ini sudah bisa mengikuti keputusan suaminya. Tetapi itu baru awal. Akan ada hal-hal lagi ke depan ini yang kalian mau hadapi. Tetapi yang pertama,
jadikan Yesus sebagai nakoda dalam rumah tangga kalian. Kita bertolak ke seberang. Bagi orang yang baru kenal Yesus, tidak mungkin. Bagaimana bisa aku bersama-sama dengan orang ini, sementara orang ini pun tidak bisa melakukan apa-apa barangkali begitu. Tetapi hari ini bisa kita mengerti karena Tuhan kita adalah yang mencukupkan segala sesuatunya. Jadi kalau saat ini firman Tuhan ini datang kepada kedua orang ini, mari bertolak. Artinya begini, hei saudaraku, hei Firawati aku, kalau aku mengajak engkau bertolak di dalam rumah tangga yang kalian bertolak, semua beres urusannya. Amin. Beres urusannya. Loh, sekarang ini Presiden Jokowi saja kalau mengajak kita, ayo kita ke Parapat yuk. Wow, itu pengawalannya luar biasa. Soal makan, di mana kita memilih makan, pasti dia akan memberikan dana untuk itu. Soal tempat-tempat yang akan kita kunjungi, pasti yang terbaik. Itu baru Presiden. Tuhan kita di atas segala Tuhan berkata, mari bertolak. Itu artinya di dalam namaku itu, di dalam kuasa itu, semua akan terkendali. Apapun keputusan mereka ini yang tentu tidak melanggar hak-hak, tidak melanggar aturan-aturan dari sosial masyarakat, tidak melanggar hal-hal yang berbau kerohanian, harus didukung. Tidak boleh lagi diintervensi. Mereka berdua ini sudah pisah dari segi tanggung jawab untuk bisa membangun rumah tangga. Jangan diintervensi lagi. Kalau nanti contohnya si Firawati menelpon mamanya, "Ma, begini lagu ini." Siapa tahu dari lima langsung dia disuruh sudah bosi terus. Makan. Soalnya mulai telepon si sholat bareng contohin Ima. Kamu boleh lagi begitu. Kalau mereka mengeluh karena satu dan lain hal dalam rumah tangga, orang tua hanya bisa, mari kita berdoa nak, mari kita berdoa nak. Asa Tuhan memberkati masuk keluargamu. Haleluya. Jangan lagi diintervensi. Hanya Yesus yang sanggup mengintervensi keluarga ini. Jangan salahkan pasanganmu. Nah, jadi lo mau aku tuh ala ramping dong bereko main. Nunga langsung beseng gijang satu ngomong. Aku dah jolai asal roh tu jauh menendang nyau na amuran dosa daripada rumah kau ketek itu luar biasa. Loh kau disalahkan ketek, salahkan gendutnya. Bersyukur kalau suami dan istri gendut setelah menikah berarti diberkati. Alai undang bapak makan daging ya. Boleh bapak koku ala di daging isah. Namanya tokin naik pasti. Lo asal tapi anak masih kecil. Jangan dong. Abang kok menyinggung enggak, aku gemuk kok. Ayolah, gitu ya. Jadi jangan salahkan pasangan, pasti ada uang. Nah mau aku kudu di kuai ini. Ngadi botol jauh kali jadi nasi salam bermo. Jangan lagi, tidak boleh lagi. Jangan salahkan pasangan, jangan salahkan siapa pun. Yang kedua, temukan penyebabnya. Oh iya, ya rupanya kok uangku sedikit, uangku rupanya martabatku dijangan. Sudah mengerti berdua ini, unang martanga pudi. Imadah martani musim bertuana. Waduh, men. Siapa imadah unak siapa dohani boy berdua main itu mandang. Apa ini contoh saja ya. Tiba-tiba mana menelepon waduh masa imadah kirim rekeningmu. Lalu nanti foto suami, nanti foto istri. Ini salah. Dan boy martanga pudi. Anda harus giat bekerja, harus giat mencari Tuhan, harus giat mengasihi Tuhan. Harus ikut persekutuan persahutan. Kalau di kota sana ada arisan keluarga, karena di situ nanti orang mau gimana fraksi atau apa? Oh iya semua dulu pasti ada. Kalau kita mengikuti persekutuan, ikuti arisan, ikuti hal yang berbau tidak menyalahi kebenaran, di situ kita akan temukan jalan keluar juga. Apa yang dibutuhkan? Selanjutnya ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Dan selanjutnya, saudara, Tuhan menegur murid-murid. Seringkali Tuhan menegur kita loh Bapak Ibu. Ina nama murid berputar kamu, ina Tuhan, nama Tuhan.
Talay mga sa punta mas sekolah minggu, o punta alay buwasa dan polo porseha mutua. Buwasa lo di porseha mutu sabamu, buwasa di porseha mutu PNS-mu, buwasa di porseha mutu usahamu, buwasa di porseha mutu ekonomimu, kata Tuhan. Seringkali begitu. Sering kita ditegur Tuhan secara halus. Kita lebih percaya kepada apa yang bisa kita lihat daripada apa yang tidak bisa kita lihat di dalam Yesus. Yesus mau dalam ayat ini, khususnya kedua orang ini, kalau engkau mau berbahagia dalam rumah tanggamu, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Kuncinya adalah ikutlah Yesus. Ikut Yesus. Yesus harus di depan. Amin. Ini sudah masuk pada cari itu supaya keluarga itu keluar dari berkat. Dan yang terakhir, jadilah berkat. Berkat jadi kepada orang tua, berkat kepada mertua, dan berkat kepada kedua belah pihak keluarga, dan berkat kepada orang lain. Saudara, kalau orang diberkati kan pertolongan dari Tuhan, orang berkata begini, wow, ya. Dalam tangan, dalam rencana bagi masa depanku yang penuh harapan. apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramai kau jadikan hidupku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan itu. Selanjutnya Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan adalah suatu yang diciptakan Allah dari masa mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta pernikahan di Kana. Artinya dia menganggap dan melukiskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Yesus berkata, karena itu akad yang telah mempersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Pernikahan merupakan lambang hubungan antara Kristus dengan umatnya. Persatuan antara suami dan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan, kesukaan, dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Rasul Paulus menamakan bahwa kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Kepada wanita, Tuhan berfirman, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kepada pria, Tuhan berfirman, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan berfirman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas, maka hendaklah kedua mempelai menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur. Suami dan istri hidup bersama dengan perasaan damai, sejahtera dan tentram. Laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Persatukan saudara Solamber Sitompul dengan Ferawati Boru Simamora. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai perempuan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan suci ini. Pertanyaan kepada pria. Pertanyaan ini saya sampaikan kepada Solamber Sitompul. Kepada saudara Solamber Sitompul, saya bertanya, apakah saudara Solamber Sitompul mau menerima saudari Ferawati Boru Simamora sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau mau, dijawab dengan ya, saya mau. Ya, saya mau. Puji Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai perempuan. Kepada saudari Ferawati Boru Simamora, saya bertanya, apakah saudari Ferawati Boru Simamora mau menerima saudara Solamber Sitompul sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau mau, dijawab dengan ya, saya mau. Ya, saya mau. Baik. Sekarang Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Solamber Sitompul menerima engkau Ferawati Simamora menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semua dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Ferawati Simamora menerima engkau Solamber Sitompul menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semua dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Kembarkan kasih saya kepadamu, kekasih hatiku, Ferawati Simamora. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasihku yang tidak akan berhenti. Kasih kita tidak akan berakhir selama kita hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Amin. Padamu kekasih hatiku, Solamber Sitompul. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasihku yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasihku yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian biarlah kasih
kita tidak akan berakhir selama kita hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara di hadapan Tuhan dan keluarga beserta seluruh jemaat Tuhan, maka sejak hari ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kamu dalam nikahmu ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ajailah kami. Haleluya. Sekarang posisinya sudah bisa dipindah. Semua mereka sudah mencari keluarga yang baru hari ini. Lepaskan berkat, berkat keturunan, berkat kekayaan, berkat kejayaan. Semua saudari
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kehidupan sampai selama-lamanya. Marilah angkat tanganmu, terimalah berkat itu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan kata Berbahagia